Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin dosen pembimbing dasar manajemen bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Halo semua, kita dari kelompok 10 izin mempresentasikan materi kita. Tapi sebelum kita mempresentasikan, kita ada pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Si Farel pacarnya Siap-siap. 10, Cakep. Cakep. kuliahnya di BSI. Cakep. Kita dari kelompok 10 izinkan kami presentasi. Nah, ini adalah anggota kelompok dari kelompok 10. Bisa dilihat. Nah, saya Randi Alvantino dengan NIM 6425199 izin mempresentasikan latar belakang. Latar belakang PT Garuda Tbk merupakan maskapai nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949. Sebagai perusahaan BUMN, Garuda memiliki peran strategis dalam menghubungkan wilayah Indonesia serta memperkuat citra bangsa di dunia internasional. Untuk memahami dinamika perilaku, organisasi Garuda Indonesia digunakan model Gibson yang menyoroti hubungan antar individu, organisasi, dan faktor psikologis dalam membentuk kinerja. Saya Muhammad Fadlar Ardiansyah dengan NIM 64251355 ingin mempresentasikan tentang sejarah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional sekaligus yang pertama dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 26 Januari 1949. Penerbangan perdananya menggunakan pesawat DC-3 Dakona RI 001 dengan nama Indonesia Airways. Nama Garuda Indonesia Airways diberikan oleh Presiden Soekarno, terinspirasi dari puisi karya Not Sueroto. Garuda ini sendiri diambil dari nama burung, yaitu dari dewa Wisnu dalam legenda pewayangan. Tujuan menganalisis perilaku organisasi pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk menggunakan model Gibson untuk memahami bagaimana faktor individu, organisasi, dan psikologis berpengaruh terhadap kinerja dan efektivitas kerja karyawan. Saya dengan Ayusnaini Rahmasari dengan NIM 64251519. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Poin-poin utama yang terdapat pada PT Garuda Indonesia itu ada beberapa poin permasalahan, di antaranya yang pertama, penurunan tingkat okupansi atau load factor hingga sekitar 20% pada rute domestik. Yang kedua, ada kenaikan biaya operasional akibat harga bahan bakar, aftur, dan biaya perawatan pesawat yang tinggi. Yang ketiga, ada pergeseran perilaku konsumen, di mana pelanggan beralih ke maskapai berbiaya rendah atau LCC seperti Lion Air dan Air Asia. Selanjutnya adalah ada alternatif solusi. Beberapa langkah yang bisa dilakukan Garuda untuk mengatasi penurunan penumpang dan tingginya biaya operasional, itu yang pertama ada penyesuaian harga. Penyesuaian harga itu maksudnya adalah Garuda Indonesia perlu melakukan penyesuaian strategi harga dengan memperkenalkan kelas ekonomi yang lebih terjangkau atau membuat program tarif promosi musiman untuk rute-rute dengan okupansi rendah. Yang kedua ada efisiensi operasional. Itu adalah melakukan optimalisasi jadwal penerbangan dan penggunaan pesawat secara efisien agar pesawat tidak terbang dengan kapasitas kosong. Yang ketiga adalah digitalisasi layanan. Itu alternatif solusinya meningkatkan pengalaman pelanggan melalui transformasi digital seperti check-in online, aplikasi mobile, e-boarding pass, dan chatbot pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir ada diversifikasi layanan, yaitu Garuda dapat menciptakan segmen layanan baru seperti Garuda Light yang fokus pada efisiensi biaya, tetapi tetap mempertahankan standar keselamatan dan kenyamanan. Terima kasih.
Saya dengan Fanya Melia dengan NIM 64251221. Di saat ini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Itu pertama ada strength, yaitu kekuatan. Di sini ada persaingan ketat dari maskapai dan kenaikan harga bahan bakar. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Di sini ada harga tiket relatif tinggi dan biaya operasionalnya tinggi juga. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluangan. Di sini ada pertumbuhan sektor pariwisata domestik, lalu digitalisasi layanan dan penjualan tiket online. Yang keempat ada threats atau ancaman. Di sini ada kondisi ekonomi global dan domestik, lalu perubahan perilaku konsumen. Selanjutnya, analisis variabel individu. Karyawan Garuda memiliki latar belakang profesional dengan pelatihan tinggi, terutama di bidang penerbangan dan pelayanan. Keterampilan interpersonal menjadi kunci utama dalam menjaga kepuasan pelanggan. Lalu, tantangan utama muncul dari stres kerja tinggi dan tuntutan keselamatan serta pelayanan prima. Garuda memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis. Saya Chelsea Astiajana dengan NIM 64251491. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis variabel psikologis di Garuda Indonesia. Jadi, setelah perusahaan melakukan restrukturisasi dan menjalankan program Garuda Rebound, motivasi karyawan mulai meningkat. Mereka merasa lebih semangat karena ada perubahan positif di lingkungan kerja. Selain itu, persepsi atau pandangan terhadap manajemen juga jadi lebih baik. Salah satu alasannya itu karena sekarang komunikasi di dalam perusahaan lebih terbuka, jadi karyawan tuh merasa lebih dihargai. Lalu selanjutnya sikap kerja karyawan pun ikut berubah. Mereka jadi lebih loyal dan bersemangat untuk berkontribusi pada perusahaan. Terakhir, itu ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti disiplin, integritas, dan pelayanan yang baik juga menjadi pedoman utama dalam bekerja. Jadi bisa dibilang secara psikologis, suasana kerja di Garuda Indonesia itu semakin sehat dan positif. Next, itu ada kinerja organisasi Garuda Indonesia. Di sini, nah, di slide ini saya akan membahas tentang bagaimana kinerja organisasi Garuda Indonesia sebelum dan sesudah restrukturisasi. Jadi sebelum restrukturisasi, yaitu sekitar tahun 2019 sampai 2021, Garuda mengalami masa yang cukup berat. Waktu itu pandemi membuat jumlah penumpang turun drastis dan perusahaan juga terbebani dengan utang yang besar. Akibatnya Garuda mengalami kerugian yang cukup signifikan. Lalu, setelah dilakukan restrukturisasi mulai tahun 2022 sampai sekarang 2025, kondisi perusahaan mulai membaik. Keuntungan atau profit sudah mulai pulih dan tingkat kepuasan pelanggan juga meningkat karena perbaikan dalam layanan. Selain itu, Garuda juga menjalankan berbagai program efisiensi, digitalisasi, dan peningkatan layanan yang menjadi kunci utama dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Dan yang gak kalah penting, itu ada perubahan perilaku serta budaya organisasi. Di dalam perusahaan juga ikut berperan besar, jadi bukan cuma sistem atau strategi yang berubah, tapi juga cara berpikir dan semangat kerja karyawannya itu semua jadi faktor penting dalam keberhasilan proses pemulihan Garuda Indonesia. Halo, perkenalkan aku Tridan Hasana dengan NIM 64251384. Aku melanjutkan presentasi teman aku tadi yang sebelumnya ya, langsung aja. Selanjutnya ada kesimpulan. Model Gibson membantu menjelaskan keterkaitan antara faktor individu, organisasi, dan psikologis terhadap kinerja Garuda Indonesia. Transformasi Garuda membuktikan bahwa perubahan perilaku dan budaya kerja dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Keberhasilan restrukturisasi tidak hanya bergantung pada strategi bisnis, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif. Selanjutnya ada saran dan penutup. Yang pertama ada meningkatkan pelatihan dan pengembangan
pengetahuan secara berkelanjutan. Yang kedua, ada menyempurnakan sistem penghargaan berbasis kinerja yang transparan dan adil. Yang ketiga, ada memperkuat komunikasi internal untuk membangun kepercayaan dan semangat kerja. Dan yang terakhir, ada fokus pada kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja organisasi. Sekian dari kami. Terima kasih.